Oke, kelihatan ya share screen-nya. Kelihatan, Pak. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita lanjutkan ya pertemuan kita yang sebelumnya mengenai epidemiologi penyakit menular ini, dan pada hari ini saya coba menjelaskan bagaimana mengenai penyelidikan epidemiologi atau investigasi epidemiologi, tentu juga nanti berkaitan dengan KLB. Pada saat sekarang kita mengetahui wabah atau pandemi juga masih terus berlangsung, dan tentu ini menjadi bagian penting ketika kita mempelajari epidemiologi penyakit menular ini. Nah, adapun outline pada hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua. Pertama adalah tentu bagaimana memahami nanti di dalam investigasi ini, penyelidikan dalam epidemiologi, dan penting dilakukan di dalam tentu upaya tidak hanya mengendalikan, tentu juga bagaimana upaya mencegah dan tentu juga termasuk intervensi kesehatan masyarakat nantinya ke depan, kebijakan-kebijakan yang diambil. Sedangkan yang kedua ya tentu yang mungkin di mata kuliah lain juga pernah mengenal juga bicara definisi wabah itu sendiri atau KLB, dan kapan KLB itu ditetapkan, dan tentu kita bagaimana memahami kriteria-kriteria dalam menetapkan KLB ini. Nah, yang tentu yang paling penting nanti yang terakhir adalah bagaimana kita memahami langkah-langkah atau tahapan dalam investigasi dan juga penyelidikan, dan tentu informasi dalam penyelidikan ini berkontribusi terhadap pengendalian atau penanggulangan wabah itu sendiri. Nah, nanti kita juga lihat apa permasalahan-permasalahan di lapangan, dan tentu yang lagi hangat sekarang ini bicara COVID-19, dan tentunya banyak strategi-strategi di dalam investigasi. Apakah data-data yang kita peroleh atau kita terima informasinya selama ini bisa dipercaya atau tidak, atau sebaliknya jauh dari kenyataan. Nah, yang pertama adalah tentu kita melihat ya, kalau kita bicara investigasi atau kejadian luar biasa, pertanyaan yang mendasar adalah kenapa kita butuh dalam penyelidikan atau investigasi dalam epidemiologi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar sekali ketika kita belajar epidemiologi. Nah, termasuk juga di dalam mendalami, karena memang epidemiologi itu tidak jauh atau bagian dari situ bicara penyelidikan atau investigasi. Nah, tentu bagaimana runutan antara kenapa kok ini terjadi, kenapa ini kok bisa terjadi, dan bagaimana mekanismenya, seperti itu. Nah, di sini tentu ada proses identifikasi, terus ada proses yang mengurutkan, menganalisis, seperti itu. Nah, insting makanya kalau Anda nanti seorang epidemiolog, insting di dalam penyelidikan atau investigasi ini yang harus dibangun gitu. Nah, makanya ada kalau beberapa peminatan ya, membandingkan dulu ya waktu saya satu itu, orang takut masuk peminatan epid itu karena susah gitu kan, terlalu saklek dosennya, ada juga beranggapan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya bukan stigma seperti itu, tapi memang orang epid itu lebih nggak mudah begitu saja di dalam mempercayai sebuah evidence atau fakta. Nah, butuh melihat runutan atau kaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, disitulah kadang-kadang supaya itu mencari sebuah dengan fakta atau fenomena yang ada, yang menemui atau menemukan sebenarnya atau kebenaran sesungguhnya di dalam kita tentu tujuan akhirnya upaya dalam pengendalian atau pencegahan terjadinya penyakit. Nah, di sisi lain juga apa tujuan penyelidikan atau investigasi? Kalau kita bisa melihat kenapa pentingnya. Sekarang bicara tujuan ya tentu tadi kita sampaikan juga, selain kita melihat mekanisme tadi, dan tentu juga kita mengetahui apa penyebabnya,
Dan disitulah nanti kontrol itu akan dilakukan atau pengendalian itu dilakukan. Dan bisa saja bagaimana mengendalikan itu, nah itu yang nanti akan kita lihat intervensi yang kita lakukan. Apakah cocok kita mengeluarkan intervensi kebijakan, atau memang kita mengurangi pajanannya, atau kita merekayasa hostnya. Tentu kan kita dalam epidemiologi kan ada 3, itu bicara agent, host, dan environment. Nah tentu kesetimbangan itu yang akan dijaga, dan bagaimana rekayasa itu kita lakukan di dalam upaya pencegahan. Oke, nah ini yang menarik. Kalau Anda pernah baca buku yang judulnya adalah, ini buku anak-anak ya, The Elephant Child ini. Nah, nanti cobalah Anda baca, Anda cari di Google. Nah, ini menarik sekali. Disinilah bagaimana seorang anak gajah ini bertanya kepada orang tuanya, apa makan buaya pada malam ini, dan banyak ditanyalah kepada monyet, dan ditanya pada ular, sampai dia menemui seekor buaya ini gitu. Nah, dalam perjalanan cerita ini, disinilah salah satu fondasi ya menarik kita cerita bagaimana seorang anak gajah ini, ada istilahnya yang dikeluarkan oleh Rudyard Kipling ini menjadi fenomenal. Itu disebut Sick Harness Surfing Man. Itu artinya memang pertanyaan kalau seorang wartawan ya, seorang investigator itu menanya apa, kenapa, dan bagaimana, dan kapan itu terjadi, dan di mana, dan siapa orangnya, dan seberapa banyak, kan seperti itu. Nah, ini yang dibangun. Sama Anda nanti membuat research question di dalam penelitian juga, ini juga Anda tanyakan. Kalau tidak terjawab, ya tentu kita tidak mengetahui bagaimana mekanisme tadi, dan apa yang akan kita lakukan langkah-langkah di dalam pengendalian atau penyelidikan. Nah, ini yang sangat dasar sekali di dalam kita mengetahui di dalam proses investigasi. Nah, kita lanjut. Kita bicara wabah. Nah, ini banyak definisi-definisi yang juga kita melihat di beberapa referensi. Nah, kita lihat saja di KBBI misalnya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya penyakit menular yang terjangkit dengan cepat dan menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, seperti itu. Ini katakan bicara wabah. Makanya dulu ilmu epidemiologi secara singkat dikatakan disebut dengan ilmu wabah. Tapi kalau konteksnya saat sekarang, kalau bicara epidemiologi hanya bicara wabah saja, epidemiologi sangat sempit sekali. Nah, tentu juga ada kaitannya dengan bicara public health. Nah, tentu ilmu epidemiologi tidak hanya berbicara ilmu penyakit, tapi bagaimana melakukan pencegahan atau mengendalikan penyakit itu sendiri. Nah, di definisi yang kedua adalah bicara peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang sangat cepat, dan baik dalam jumlah kasusnya maupun di daerah terjangkit. Nah, di sisi lain adalah memang beberapa, kalau kita bicara wabah, ada 2 yang menjadi poin penting yang harus dikendalikan. Itu adalah mortalitas dan morbiditas, artinya angka kesakitan dan kematian. Nah, sama juga ketika kita bicara bencana secara luas, apakah bencana alam maupun juga non-alam, yang menjadi utamanya itu adalah filosofinya itu bagaimana angka kesakitan dan kematian ini benar-benar bisa ditekan seperti itu. Makanya outputnya ke situ. Karena semua dampak itu arahnya adalah ke situ. Karena dia saling berkaitan, berkolerasi antara kesakitan dan kematian. Nah, kalau kita pilih dengan konteks COVID-19, ya tentu juga angka infeksi ya, dan orang yang terkonfirmasi positif, bagaimana dengan korelasinya dengan angka kematian. Nah, bagaimana lajunya, makanya dikatakan meluas secara cepat itu. Nah, itu kan dihitung bagaimana laju dari infeksius itu, dan termasuk juga kematian. Nah, yang ketiga adalah ya
terdapatnya penderita suatu penyakit tertentu pada penduduk suatu daerah yang nyata-nyata melebihi jumlah yang biasanya. Nah, makanya dikatakan juga ya, menjadi sebuah wabah. Nah, karena memang ada beberapa yang melebihi jumlah biasanya ini, kadang-kadang memang suatu penyakit itu malah dia tidak ada sebelumnya. Ketika dia ada, dia sudah menjadi sebuah wabah juga, atau bisa dikatakan fenomena yang apa, makanya salah satu nanti dikatakan KLB, one cases saja, satu kasus saja sudah dikatakan KLB. Nah, tentu ini menjadi suatu apa namanya, tergantung kriteria dan jenis penyakit dan jenis wabahnya juga. Bayangkan kalau ada Ebola di Indonesia misalnya, itu sudah dikatakan satu wabah. Nah, sama juga dengan COVID-19 dibuat di pedoman revisi yang awal-awal itu, satu kasus saja di daerah itu positif COVID, itu sudah dikatakan dia KLB gitu. Nah, ini juga tergantung dari apa namanya, dari saya katakan substansi dan juga jenis penyakitnya. Nah, Depkes sendiri mengatakan kalau bicara wabah, nah dikatakan bahwa suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderita meningkat secara nyata. Nah, meningkat secara nyata ini tentu juga kajian dari epidemiologi melebihi pada keadaan yang lazim ya atau yang biasanya tadi katakan pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan ya artinya ya malapetaka atau bahaya dalam hal ini. Nah, ini adalah yang dirujuk dari Depkes 2011 ini yang mencabut terjangkitnya wabah itu pada peraturan Undang-Undang tahun 1984 mengenai wabah penyakit menular. Nah, kalau kita lihat di beberapa definisi yang saat sekarang itu juga, ya contoh misalnya dalam menerapkan PSBB, nah yang dikaji itu juga salah satu dia nggak salah tiga indikator untuk menetapkan PSBB itu. Nah, terjadinya peningkatan kasus secara signifikan, nah, itu kan melebihi keadaan yang lazim itu kan berarti kan dia signifikan melebihi itu. Dan kedua adalah bicara yang luas. Yang ketiga yang paling berat dalam seorang epidemiolog menjelaskan untuk menetapkan PSBB itu adalah sudah terjadinya transmisi lokal. Nah, artinya generasi penularan itu sudah rantainya melebihi ya 2 generasi atau 3 generasi. Nah, itu yang perlu seorang epidemiolog bisa menjelaskan itu. Tidak hanya signifikan peningkatan, tapi penyebaran dan termasuk juga transmisi penularan. Nah, sedangkan bicara KLB, nah timbulnya atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan ini yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dari kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus terjadinya ya wabah. Nah, jadi makanya dikatakan ada istilah yang nanti Anda harus pahami apa beda antara endemi, ya kan itu kan dasar ya, epidemi dan bicara pandemi. Nah, itu juga harus Anda maknai kapan kita sebut endemi, kapan kita sebut epidemi, dan kapan kita sebut pandemi. Nah, tentu ujungnya adalah kondisi saat sekarang pandemi tentu bicara yang lebih luas, tidak bicara regional saja, tidak bicara wilayah saja. Nah, di samping penyakit menular, ya penyakit juga dapat menimbulkan KLB, ya penyakit tidak menular. Nah, termasuk juga keracunan makanan. Nah, kadang-kadang orang tidak paham bagaimana model pengendalian KLB yang keracunan makanan dengan penyakit menular biasanya. Ini juga perlu di dalam situasi, dan kita juga melihat nanti pola sumbernya. Nah, kalau keracunan makanan biasanya ya point source istilahnya, satu sumber. Nah, berbeda dengan COVID-19 seperti yang penyakit menular sekarang ini, dia bicara orang ke orang, person to person. Nah, ini ya pasti ya, makanya saya katakan beberapa juga sebelumnya itu dia akan bergelombang ketika kita sudah mampu mengendalikan karena orang juga bergerak, bisa saja dia meledak lagi ke depannya. Nah, kita lihat saja PSBB di Jakarta misalnya. Awal-awal udah bagus dan turun, habisnya orang bergerak lagi, minat tidak dikontrol, akhirnya kewalahan diperpanjang dan terus seperti itu. Nah, ini yang perlu mengatur strategi itu. Nah, seharusnya kalau kita lihat di dalam mengambil keputusan,
kepala daerah ya seharusnya yang menjadi rujukan itu adalah epidemiologis atau yang ini epidemiolog yang memberikan masukan kepada pemerintah. Makanya istilah dalam Pak Presiden, Pak Jokowi, yang kapan kita lakukan rem, apa lakukan gas seperti itu, ya kapan kita membuka kerannya, kapan kita menutup. Nah, seharusnya kalau kepala daerah benar-benar epidemiolog menjadi rujukan untuk menentukan itu. Oke. Nah, ini salah satu ya kalau Anda nanti sempat bermain ke London itu di Broad Street ini ada yang fenomenal sekali terjadi ada namanya John Snow ya. Nah, ini bapaknya epidemiologi, bagaimana dia mengatur dulu dalam melakukan investigasi wabah kolera ini di di London, dan ini menjadi ya semacam monumental gitu. Nah, dia kalau Anda searching nanti di internet ada juga John Snow Society. Nah, Anda bisa jadi member juga di situ. Tapi syaratnya Anda pernah mengunjungi ini. Ya, saya pun juga belum gitu. Anda juga mimpi kalau seorang epidemiolog. Nah, pergilah ke ke Wall Street ini, dan itu salah satu kita bisa melihat bagaimana wabah kolera ini dari sumber air yang bisa menulari masyarakat di sekitar itu waktu 1854 ini. Dan ternyata itu diinvestigasi, di mapping secara jelas, dan ternyata sumbernya jelas menjadi wabah pada saat itu. Nah, sekarang juga seperti itu. Kalau kita bicara COVID-19, ya kita harus bisa memetakan ini. Siapa yang menularkan, di mana, dan kapan. Dan tadi ya bicara how tadi yang 5W1H tadi, dan bagaimana penularan itu terjadi. Ini kita seorang epidemiolog bisa menjawab itu. Nah, lanjut kita jelaskan apa kriterianya. Nah, ini secara umum seperti ini. Karena memang kayak dari CSKLB yang lain juga ya kalau di kita di Indonesia ini kan pedoman itu sangat banyak sekali, dan banyak rujukan yang harus diambil karena juga merevisi karena jenisnya dan terjadi dinamisnya perkembangan agent atau virusnya sendiri. Nah, timbulnya penyakit sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, juga bisa katakan KLB, contoh di COVID-19 yang sebelumnya. Nah, terus peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus, ada waktu dikatakan 3 kurun waktu dalam jam, hari, minggu atau berturut-turut, tergantung jenis penyakit. Dan yang ketiga adalah peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu ya tadi saya katakan jam, hari, dan minggu menurut jenis penyakit. Nah, jumlah penderita yang baru dalam periode waktu atau 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan pada tahun sebelumnya. Nah, tentu coba Anda pikirkan, kita mengambil cut off point seperti ini kalau kita tidak punya dokumentasi. Nah, ini kaitannya dengan nanti surveillance ya. Kalau kita tidak mengetahui atau kita tidak mempunyai dokumentasi di dalam data-data yang dikumpulkan, bagaimana kita mengetahui dia sudah kenaikan 2 kali, dia sudah dia ada dan sebelumnya tidak ada, gitu kan? Terus bagaimana kita mengatakan dia sudah berbeda dengan periode sebelumnya kalau dokumentasi itu tidak lengkap. Nah, jadi memang berkaitan. Di sinilah nanti surveillance juga dibutuhkan. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya ad hoc yang nanti kita bisa jelaskan. Nah, ini juga termasuk di situ, ini juga sama. Jadi ada perbuatan salah satu menunjukkan kenaikan 2 kali lebih, dan juga kita melihat bahwa angka kematian, termasuk juga kita melihat COVID-19 selama 2 minggu itu apakah terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan atau 50%. Nah, ini kan sebagai pembanding dari data-data yang ada. Nah, termasuk juga angka-angka parameter yang lain, termasuk juga proportional rate-nya, berita baru dalam periode itu menunjukkan kenaikan 2 kali lebih dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ini banyak ya kalau Anda baca lagi dengan kriteria-kriteria yang lain, dengan jenis penyakit yang lain, nah itu juga hampir sama secara umum, tapi memang ada yang lebih spesifik juga. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah yang dilakukan?
kalau terjadi yang namanya KLB. Nah, investigasi itu kita bisa memastikan. Pertama adalah pastikan apakah benar-benar wabah ini terjadi. Itu yang pertama, dengan kriteria yang ada. Nah, yang ketiga adalah ya konfirmasi dan memastikan diagnosis. Ya, contoh sederhana, apakah misalnya salah satu di daerah kabupaten. Tapi coba bagi Anda evaluasi, bisa saja coba Anda tanya, di Indonesia ini kabupaten kota mana yang belum terkonfirmasi adakah satu kasus pun di daerah atau di wilayah itu. Menarik juga. Apakah sudah apakah di semua kabupaten kota di Indonesia ini sudah ada dikatakan KLB gitu. Karena ini sudah bicara pandemi, bukan endemi lagi atau bicara epidemi, tapi sudah pandemi. Nah, tentu ini dipastikan. Nah, karena apa? Kalau kita merujuk pedoman, satu saja kasus di daerah itu sudah dikatakan dia KLB. Nah, tentu memastikan diagnosis. Diagnosis ini juga macam-macam, berdasarkan laboratorium juga. Ya, sekarang kita lihat untuk COVID-19 menggunakan PCR seperti itu, dan termasuk juga diagnosis dengan simptom-simptom yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita tentu membentuk tim investigasi. Nah, ini juga harus memahami tim ini yang paham di dalam proses investigasi atau penyelidikan, mulai dari identifikasi, menganalisis, nah, sampai juga nanti data-data diperoleh itu benar-benar menjadi informasi yang sifatnya menjadi sebuah eviden, menjadi informasi yang bisa kita ambil keputusan nanti ke depan. Nah, selanjutnya adalah ya tentu kita membuat definisi kasus. Makanya ada istilah-istilah kalau kita ambil COVID-19 itu kan ada bicara OTG, PDP, enggak. Yang dulu misalnya PDP itu kan sekarang yang awalnya sebenarnya suspek ya, atau yang diduga misalnya ada kasus yang probable gitu, yang kita belum bisa memastikan karena hasilnya belum keluar seperti itu. Nah, ini menarik karena di dalam ini salah satu triase atau memilah bagaimana dalam pengendalian nanti, bagaimana treatment kita lakukan pada orang-orang yang bergejala atau simptomatik dengan orang yang asimptomatik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ya tentu nanti kita menemukan dan menghitung kasus itu. Nah, ada satu poin penting di dalam investigasi. Makanya sebagai clue atau awal di dalam kita menggambarkan, makanya ini yang dibutuhkan studi epidemiologi deskriptif. Nah, jangan kita bicara analitik dulu, makanya kita bicara deskriptif. Ini sebagai tadi saya katakan clue awal dan juga sebagai informasi awal seperti itu. Nah, apakah namanya case report kita buat, apakah studi kasus. Nah, sebelum kita bicara analitik epidemiologi nanti ke depan. Nah, lakukan uji laboratorium tambahan untuk mendukung data-data itu dan kita investigasi bagaimana di lingkungannya, ada indikasi-indikasi lain atau ada jenis simptom-simptom yang lain. Oke, nah supaya tidak membedakan apalagi gejala-gejalanya yang mirip, ya kan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mengembangkan sebuah hipotesis untuk nanti bisa menjawab hubungan sebab akibat yang bagaimana kita jelaskan minggu sebelumnya. Nah, membangun hipotesis ini ya tentu saya katakan tidak bisa studi analitik dilakukan kalau tidak dibangun studi deskriptif di awal. Nah, perkenalkan langkah-langkah pengendalian di awal, dan dibuatlah protapnya bagaimana, dan tentukan apakah studi observasi dan tunjukkan juga studi tambahan yang lain untuk mendukung itu. Nah, lakukan analisis tambahan dan buat perencanaan dan lakukan studi tambahan. Jadi salah betul kalau surveillance misalnya di dalam kita melakukan itu hanya mengumpulkan data. Nah, ini yang banyak terjadi di beberapa dinas kesehatan dan puskesmas. Surveillance itu hanya mengumpulkan data. Padahal sebuah kesatuan di dalam surveillance itu adalah bagaimana kita juga melakukan analisis. Nah, membuat perencanaan dan membuat
rancangan atau strategi di dalam pengendalian dari data-data yang kita kumpulkan dan kita analisis. Nah, ini banyak yang luput. Nah, kadang-kadang di sinilah kompetensi seorang epidemiolog. Nah, kadang-kadang ya seorang sarjana kesehatan masyarakat yang nanti Anda peminatan epidemiologi yang menjadi seorang epidemiolog di Puskesmas, benar-benar diuji yang ini. Nah, kalau mahasiswa yang magang itu apa internship atau PBL misalnya, nah itu di tes betul itu, coba mampu nggak Anda menganalisis ini? Coba apa informasi yang bisa kita dapatkan dari data yang dikumpulkan? Nah, makanya kemampuan analisis data, manajemen data itu kalau dalam epidemiologi itu udah rohnya gitu. Sayang kalau Anda tidak mampu menganalisis dan mengolah data dengan baik. Makanya kompetensinya di situ. Kadang-kadang beda-beda tipis juga antara biostatistik dan epidemiologi. Nah, terus nanti baru tindakan dibuat memastikan dan mencegah dan termasuk juga bagaimana komunikasi informasi di dalam pencegahannya dan pengendaliannya ini, dan itu juga dipantau juga bagaimana data-data surveillance yang berjalan dan ini terus dikembangkan. Oke, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, ini saya masuk yang terakhir ini bicara contohnya yang kita bisa lihat karena studi wabah COVID-19 ini masih hangat-hangatnya, saya kasih contoh untuk COVID-19. Nah, kita lihat contoh, kita bisa lihat bagaimana nanti di dalam pengendalian KLB ini benar-benar data itu bisa dianalisis. Nah, ini sistem surveillance COVID-19 yang kita bisa jadi rujukan dari WHO ini, dan bedakan antara di mana surveillance itu dilakukan dan bagaimana tipe surveillance-nya. Nah, kita bisa saja kita ambil contoh immediate case notification system. Nah, artinya kita bisa mengetahui bagaimana pemberitahuan jumlah kasus misalnya. Bisa kita dapatkan dari individu di community. Bisa jadi kita tangkap orang yang positif itu di hospital misalnya, di rumah sakit, atau sentinel yang berdasarkan laboratorium dan lain-lain, atau di perumahan. Nah, ini kita bisa lihat data-data ini. Makanya gini, ada istilah, ini coba Anda catat juga, ini nggak ada di sini. Untuk menemukan kasus itu ada istilahnya, ada dua. Yang pertama adalah active case finding. Nah, tentu kita aktif di dalam kita menemukan kasus. Artinya benar-benar ya satu kasus kita temukan, kita tracing, kita telusuri, kita lacak, dan kita akan menemukan kasus yang lain yang berkaitan kontak erat dengan si yang kita tangkap di awal. Nah, ada istilahnya passive case finding yang kedua. Nah, passive case finding ini ya kita menunggu saja. Nah, yang sekarang ini yang menjadi fenomena berat dalam penanggulangan COVID ini adalah 80% itu lebih orang tanpa gejala. Nah, pertanyaan seorang epidemiolog atau Anda nanti epidemiolog atau surveillance, bagaimana kita bisa menangkap, mendeteksi secara dini orang tanpa gejala ini? Artinya apa? Upaya kita melakukan active case finding. Bayangkan, tentu orang tanpa gejala ini, yang kemungkinan secara umum pasti dia ketika bergejala baru kita bisa tangkap dia di puskesmas atau di rumah sakit. Ya enggak? Tentu orang sudah bergejala, kalau nggak ringan, kalau nggak sedang, nggak berat. Gejala ringan pun orang nggak mau ke puskesmas, apalagi ke rumah sakit. Gitu. Nah, ini terjadi keterlambatan di dalam kita memutus mata rantai. Nah, makanya ada yang sifatnya, selain kalau kita tadi saya katakan dia melakukan kontak tracing yang sangat masif itu. Nah, itu kan dilihat dia rantainya. Anggaplah satu keluarga dia positif, dan siapa yang kontak erat dengan keluarga itu, apakah istrinya, anaknya. Nah, itu kita lakukan swab misalnya. Nah, nanti yang anaknya dinyatakan dia positif, dan dia anaknya kongko-kongko dengan siapa misalnya temannya, nah itu di tracing lagi. Itu yang disebut dengan active case finding yang masif. Nah, apakah dia nanti yang ditangkap ini orang bergejala apa tidak?
tapi kita bisa mendeteksi secara alert detection tadi secara cepat. Nah, makanya bagusnya selain kita melakukan passive case finding di rumah sakit dan juga di laboratorium dan di puskesmas. Nah, seharusnya epidemiolog juga melakukan yang namanya aktif itu, dan bisa juga melakukan survei atau pendeteksian secara di populasi seperti itu, supaya nanti kita bisa mendapatkan prevalensi dan termasuk kasus insiden yang sesungguhnya. Nah, termasuk juga kontak tracing system, ini Sentinel di mana kita peroleh, ini bedakan ya, ini tipenya, dan ini diperoleh datanya di mana. Nah, termasuk angka kematian dan cluster investigation dan seperti ini. Dan jadi memang ini sebagai kalau bahasa kalau di kimia itu tabel itu. Kan ada juga tabelnya ya kalau kita lihat logam berat gitu. Nah, ini semacam tabelnya juga untuk kita bisa melihat tabel periodik ya kalau di kimia. Kalau di sini tiga tabel di mana kita ingin memperoleh data tersebut. Nah, ini bisa kita modifikasi juga. Nah, saya kira ini menjadi bagian penting di dalam menentukan surveillance ini. Nah, saya juga sering menyampaikan kepada dinas kesehatan dan puskesmas, apakah ini jalan apa tidak? Sentinel virus surveillance, sentinel case surveillance, cluster investigation itu diperoleh. Nah, ada Pak, kita melakukan tracing, tapi datanya diolah nggak? Bagaimana antara kaitan dia menular satu ke yang lain? Apakah penularan itu terjadi di rumah kah, di kantor kah, atau dalam isolasi kah, seperti itu. Ini tidak mudah juga kita mengatakan, oh ya ini klaster kantor, ini klaster universitas, ini klaster pasaraya misalnya. Nggak semudah itu. Jadi memang harus dianalisis dengan tajam. Nah, ini contoh. Salah satu itu adalah bagaimana kita epidemiolog itu menjelaskan trennya. Nah, ini dulu dari beberapa jenis kasus, misalnya kita lihat ada PDP, ODP, dan istilah lain. Itu benar-benar kita gambarkan bagaimana kenaikannya. Terus kita juga menentukan kapan kebijakan dibuat. Ini contoh misalnya PSBB, ngaruh nggak PSBB ini menekan angka konfirmasi positif. Nah, bagaimana kita melihat angka kesembuhan juga trennya juga naik gitu seperti itu. Ini juga kita melihat bagaimana penanganan kasus-kasus yang sedang dan juga yang berat. Gitu. Nah, ini benar-benar kita evaluasi. Dan di sini kita bisa menentukan kapan kita melakukan, kapan kita memperpanjang, kapan kita membuka, masuk ke new normal dan lain-lainnya. Itu menjadi suatu pertimbangan di dalam kita melakukan membuat keputusan nanti. Nah, terus bisa juga kita lihat, ini contoh yang kita analisis, melakukan evaluasi. Nah, kita kenal ada namanya angka reproduksi efektif. Ini adalah salah satu indikator di dalam menentukan apakah terkontrol apa tidak dalam pengendalian. Karena angka reproduksi efektif ini salah satunya adalah pertimbangan intervensi yang dilakukan atau imun yang terjadi di populasi tersebut. Nah, kita coba lihat, saya membandingkan di sini antara PSBB dan new normal. Ini PSBB dilakukan di Sumbar itu dari 22 April sampai 7 Juni. Coba Anda lihat, yang hijau ini, itu memang sangat signifikan menekan angka penularan. Nah, reproduksi itu ketika dia anggaplah dia satu orang menularkan dua orang lain, dan dua orang yang terinfeksi ini menularkan masing-masing dua lagi. Nah, bagaimana kita menekan dia di bawah satu? Yang garis hijau ini adalah ibaratnya menjadi threshold-nya, menentukan dia terkendali atau tidak. Nah, coba Anda lihat, kita di PSBB ini, efek PSBB ini bisa menekan, coba trennya sangat turun ke bawah. Jadi memang ketika orang tidak banyak bergerak dengan ini bisa menekan. Nah, tapi ketika new normal udah PSBB dicabut, sudah nggak ada, ya orang asik di sini. Seharusnya di sinilah masa-masa kritis itu. Nah, bayangkan sekarang ketika itu lepas dia di atas 1, ketika 10 Juli ini. Dan bayangkan sampai sekarang itu ketika PSBB tidak ada. Ini khusus di Sumatera Barat ya, bukan di DKI. Itu tidak pernah lagi itu terkendali. Kalau memang dikatakan indikator WHO menetapkan angka reproduksi efektif ini menjadi indikator utama
di dalam pengendalian. Jadi tidak pernah terkendali setelah PSBB itu dilepas. Nah, tentu juga kita mengetahui PSBB juga ada dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, apalagi juga politik. Nah, sama dengan kayak DKI Jakarta. Jadi memang nih, nah salah satu-satunya kalau kita hanya berpikir menekan angka penularan, karena memang penularan itu konsekuensinya tadi saya katakan kesakitan dan kematian. Nah, saya mengatakan PSBB di Sumbar sangat efektif untuk menekan ini, meskipun berbagai dampak yang ada. Ya, tentu pemerintah atau kepala daerah banyak yang dipikirkan. Nah, makanya kadang-kadang dua pertanyaan itu jadi menarik. Apakah kita utamakan kesehatan atau ekonomi? Nah, ini kan tarik menarik ini. Yang seharusnya inginnya kan berjalan dua-duanya gitu. Nah, dikatakan ada juga pertanyaan yang agak kritikal. Ekonomi yang bagaimana yang bisa berjalan kalau orangnya sakit? Nah, tapi bisa juga dibalik. Ya kalau ekonomi parah ya orang sakit juga gitu loh. Jadi tarik menarik antara itu. Akhirnya memang mungkin saja new normal ini menjadi jalan tengah diambil, berubah menjadi tatanan baru atau kebiasaan baru. Nah, tapi tentu masyarakatnya yang harus disiapkan ketika memang virus itu ada, virus adalah agentnya, sedangkan hostnya adalah manusia. Nah, manusia bagaimana perilakunya? Nah, itu kan tadi saya katakan kesetimbangan itu, termasuk juga atmosfer dan lingkungan yang akan dibangun. Nah, ini klaster yang kita analisis. Nah, yang termasuk Sumbar yang bisa yang di awal mampu menganalisis ini, dan kebetulan saya menganalisis ini bagaimana orang yang dirawat menularkan ke yang statusnya yang ini statusnya yang sembuh, yang mana yang diisolasi, mana yang yang meninggal, kita bisa lihat warnanya. Nah, ini yang bisa kita melihat memutus mata rantai itu. Bayangkan satu orang bisa menularkan banyak orang, ke siapa saja. Dan saya juga pernah waktu itu melihat kayak di Pasaraya, ternyata awal-awalnya itu memang pedagang toko menularkan ke ibu-ibu menularkan di rumahnya, panjang sekali rantainya. Ini kita lihat sebuah klaster. Ini ada klaster Pasaraya, Kota Padang ini sangat panjang ini. Ini kita bisa melihat mana yang awalnya. Ini yang awal itu adalah nomor 17 ini. 17 itu adalah tenaga kesehatan yang terinfeksi, ternyata menginfeksi ibu rumah tangga, ini nomor 24. Ibu rumah tangga ini menularkan ke wira swasta yang dia pedagang toko di Pasaraya, dan dia menularkan ke Pasaraya. Itulah waktu itu kan ada istilahnya klaster juga ambasador ya, ada toko tekstil, dan itu banyak sangat menularkan sekali. Dan kita kewalahan juga waktu itu dinas kesehatan. Nah, seperti inilah epidemiolog bekerja. Kadang-kadang bagaimana sebuah rantai yang yang satu-satu poin masih berdiri sendiri ini tentu kita pastikan pasti ada kaitannya ke yang lain. Nah, tapi tentu kalau tidak ada informasi, investigasi tidak kuat, kita tidak bisa menyambungkan kemana gitu. Nah, kadang-kadang dia nggak tahu sama sekali. Saya tidak tahu Pak positifnya di mana. Saya hanya ketemu ini. Akan ada juga lucu kemarin ada contoh mahasiswa yang positif. Saya tidak ada kontak dengan dengan orang Pak, tapi pas saya masuk di dalam tracing gitu, waktu itu ada ada kecurigaan gitu kan, akhirnya saya ikut, ternyata saya positif. Nah, dia baru menyadari ternyata dia kontak dengan omnya yang balik dari Surabaya. Nah, pas dia balik Surabaya ternyata omnya ini positif. Dan waktu itu dia ngatakan, iya saya hanya mengunjungi om saya aja di hotel karena dia ada tugas ke Padang dan makan. Dia makan nggak pakai masker, tentu ngobrol-ngobrol, terjadi penularan. Nah, sama juga waktu ada kasus nomor 33 ya. Dia anaknya salah satu konsulen di UI, dokter, dan ke Padang dan menulari seluruh keluarganya di di Padang itu. Dan awalnya dia menyangka dia yang membawa virus karena dia bekerja di rumah sakit, tapi juga dia heran karena di rumah sakit dia pakai APD level 3 dan nggak mungkin rasanya, sedangkan waktu itu airborne transmission belum bisa dinyatakan, masih irresponsible seperti itu. Dan ternyata baru ketika sembuh
keluarganya semua, baru ibunya yang terinfeksi yang waktu itu duluan, dan baru dia menyadari, ibunya baru jujur bahwa yang ibunya ini baru di pasaraya membeli pakaian 3 hari sebelum dia demam, dan ada bukti kwitansinya. Bayangkan, disitulah baru kita bisa merunut onsetnya kapan. Ternyata memang benar, ibunya yang punya gejala, habis itu anak yang dari Jakarta baru demam, dan semuanya bergejala dan menginfeksi keluarga, termasuk anak-anak dan saudaranya yang lain. Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak mudah kita mengatakan seolah-olah orang yang dari Jakarta pasti dia membawa virus. Tidak seperti itu. Makanya kita harus merunut itu. Tapi orang yang melakukan perjalanan perlu kita duga, tapi tidak cepat kita bisa memastikan ini terjadi penularan imported cases. Jangan-jangan transmisi lokal yang tidak terkendali. Oke, selanjutnya ini Anda bisa lakukan analisis juga kalau yang jago nanti spasial diajarkan. Jadi tidak hanya kita menganalisis di daerah kita, tapi bagaimana di keliling kita. Jadi anggaplah misalnya kita hijau di daerah kita, sedangkan di sekeliling daerah itu adalah merah atau orange. Nah, ini perlu dipertimbangkan di dalam analisisnya. Nah, ini perlu kajian yang lebih mendalam. Ini juga, jadi kalau bicara wabah ini sebenarnya tidak bisa bicara administratif. Makanya mohon maaf gitu, dan kayak DKI Jakarta itu nggak selesai menurut saya, karena juga Bekasi, Bogor, apalagi Tangerang itu juga harus kerjasama, karena mobilitas orang itu banyak di situ gitu. Nah, kalau hanya DKI saja yang berupaya, sedangkan di Bogor ini tidak berkoordinasi, bagian ini ya akhirnya parsial saja masing-masing seperti itu. Nah, ini saya juga menyampaikan kepada kepala daerah, ini perlu dianalisis dengan tajam. Dan saya kira juga tim gugus tidak menganalisis, saya melihat banyak menganalisis itu per masing-masing daerah saja, tidak menilai bagaimana kontribusi daerah lain terhadap kebijakan di daerah lain terhadap pengendalian di dalamnya, seperti itu. Oke. Nah, ada yang menarik juga nih tambahan sebelum saya tutup diskusi pada hari ini. Ada istilahnya epidemic intelligence ini, mulai dari identifikasi potensi-potensi risiko dan verifikasi dan penilaian, termasuk juga investigasi tadi. Nah, ada yang menarik juga. Nah, saya kira belum ada studi di Indonesia seperti ini, tapi ini paper ini sulit juga saya temukan, tapi akhirnya tidak dipublish, tapi saya menemukan paper ini, tapi ini menjadi menarik. Ini studi di Harvard mengatakan dia menganalisis hospital traffic ini melalui search engine data atau data dari Google itu di Wuhan, dan dia menyimpulkan bahwa ternyata dari analisisnya itu dari tempat parkir mobil di rumah sakit di Wuhan itu ternyata mengatakan karena kalau terjadi pandemi itu seharusnya di Desember itu kan padat seharusnya, karena memang dilaporkan kan awal Desember kasus ini di Cina itu. Sedangkan yang menarik adalah dari hasilnya pantauan satelit ini kan istilahnya intelijen betul gitu yang dilakukan. Ternyata dilihat di sini indikasi ternyata dibandingkan data-data diarenya, juga simptom yang lain itu ternyata dia menyimpulkan memang terjadi padat itu pada Agustus dan Oktober itu, midterm dari tahun 2019. Nah, tapi ada beberapa ini kontroversi. Ada yang mengatakan, oh ya waktu itu dia rumah sakitnya baru dibangun atau tempat parkirnya baru jadi seperti itu. Tapi dibandingkan data diarenya juga sama meningkat pada bulan-bulan itu, karena juga COVID juga salah satunya itu ya batuk dan diare menjadi gejala COVID seperti itu. Nah, yang seperti ini yang menurut saya inovasi dalam investigasinya menarik. Nah, apa kaitannya dengan kita bawa konteks ke Indonesia? Contoh misalnya, kalau Anda menarik yang melakukan penelitian, misalnya ada suatu daerah mengatakan, oh ya ini terkendali, dilaporkanlah kasus sudah minim. Tapi Anda dapat bocoran misalnya rumah sakit penuh sesak gitu. Ditambah juga puskesmas. Karena apa?
ada kondisi-kondisi daerah, memang kepala daerahnya nggak mau mengirim sampel swab itu supaya ingin melandaikan. Artinya gini, dia berpikir logikanya gini, kepala daerah ini, kalau kita kirim sampel pasti ada aja yang positif, mendingan kita nggak kirim gitu. Nah, supaya dapat award atau apalah istilahnya seperti itu. Ini udah masuk ranahnya politik juga. Nah ini epidemiolog harus jeli melihat ini. Nah, ini buat bekal Anda ke depan. Memang harus jeli Anda melihat dan ada data-data yang lain harus bisa Anda sandingkan atau Anda gandeng. Anda bisa membuat sebuah report. Oh tidak benar ini bahwa pemerintah mengatakan terkendali, tapi Puskesmas dan ini penuh sesak. Nah, Anda punya data-data itu. Terus sederhananya yang Anda mau gitu. Anda katakan jumlah kematian sekian, tapi Anda coba investigasi di mana Anda dapatkan data kematian secara umum sebelum COVID ini dan during atau selama COVID atau sampai selesai COVID ini, Anda bandingkanlah data itu. Kalau terjadi ledakan jumlah kematian, ya jelas dipastikan salah satu kontribusinya adalah COVID. Nah, mungkin itu bisa saja tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan bahwa angka kematian itu adalah COVID seperti itu. Nah, banyak ide-ide yang lain untuk kita investigasi. Saya kira inilah salah satu contoh dan sangat disayangkan ini nggak jadi dipublish. Saya nggak tahu juga mungkin ada pertimbangan politik, tapi paper ini juga sulit juga kita temukan di internet dan alhamdulillah saya juga dapat dari jejaring yang ada dan ini menjadi evidence juga bagi kita. Nah, kalau nanti Anda menggunakan data satelit juga menarik juga bagaimana PSBB dan segala macam untuk investigasi ke depan. Oke, saya kira itu Bu Rara dan Anda semua, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebagai pengetahuan atau bekal Anda ke depan dan kita lanjutkan diskusi sebelum kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.